Raja anakku, ada kabar dari Rani? Cuacanya sangat buruk. Entah kenapa tiba-tiba ada hujan di musim seperti ini. Turun hujan lebat di dekat Amerkot karena awan tebal yang bisa berbahaya. Kami menghimbau penduduk Amerkot untuk tidak meninggalkan rumah mereka masing-masing karena cuacanya bisa saja tambah memburuk. Tidak bisakah kau mengemudi lebih cepat? Hanya Tuhan yang tahu kapan kita akan sampai ke Amerkot. Hujan sangat deras dan jalanannya sangat buruk. Aku harus melakukan apa? Selamat tinggal, Nyonya Pimpinan. Apa yang sedang kau lakukan? Terkadang seseorang harus mengubah jalurnya untuk sampai ke tujuan. Itulah yang aku lakukan. Hentikan mobilnya. Ingatlah, jika aku tidak menargetkan wanita itu, maka aku akan menembakmu. Cepat, ayo. Kenapa kau mengarahkan mobilnya ke jalan tidak beraspal? Aku merasa kau sengaja melakukan ini untuk menggangguku. Tidak bisakah kau diam sebentar saja? Lihat ke depan! Kemana mereka? Kenapa bisa menghilang begitu cepat? Ketika Baldev Singh pergi berburu, dia tidak akan kembali tanpa mangsanya. Dan jika aku kembali tanpa mangsa, dia tidak akan membiarkanku. Ayo lebih cepat. Kau pertanyakan tentang kecerdasanku, bukan? Bisa kau melihat kecerdasanku? Karenamu aku tersesat sekarang. Dan aku bahkan tidak bisa mengharapkan bantuan dari siapapun. Aku tidak sengaja melakukan semua ini. Karena kau merasa aku tidak perlu melihat ke arah jalanan. Sudah cukup. Mau pergi kemana kau? Kita harus pergi dari sini. Aku tidak mau. Aku tidak tertarik berkeliaran di hutan ini. Kenapa wanita sangat keras kepala? Bantuan tidak akan datang kepada kita. Aku harus pergi mencari bantuan, kan? Aku tidak bisa diam saja duduk di sini. Aku akan mencari Rani. Berita terkini, terjadi longsoran lumpur di Jalan Amerkot Traistala. Jalur penghubung antara kedua desa itu benar-benar terputus. Masih belum ada informasi atas kerusakan yang terjadi di sana serta korbannya. Jika sumber dapat dipercaya, komunikasi antara kedua kota ini akan kembali normal setelah cuaca cerah besok pagi. Dengar, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau mau ikut denganku atau tidak? Itu tidak mungkin. Kalau kau mau pergi, pergi saja. Aku akan pergi, tapi apa yang bisa kulakukan? Hati nuraniku tidak mengizinkan meninggalkan seorang wanita sendirian dalam kesulitan. Tetapi hati nuranimu mengizinkanmu untuk meninggalkan Nusrat, bukan? Kau tunggulah di sini. Tuan Awab sudah kehilangan akal sehatnya. Dia berjalan di tengah hujan lebat ini. Aku yakin sekali seseorang akan melihat mobil ini dan pasti berhenti untuk membantu. Raja pasti sangat cemas di sana. Andai aku bisa memberitahu Raja aku terjebak di sini, dia akan lakukan apapun untuk menyelamatkanku. Kenapa kau datang lagi? Untuk membawamu. Aku tahu kau tidak ingin pergi bersama denganku. Percayalah padaku, bahkan aku tidak ingin pergi denganmu. Tapi aku bisa apa? Etikaku tidak mengizinkan aku untuk meninggalkan seorang wanita sendirian di hutan belantara ini. Aku tahu bahwa kau seorang wanita membutuhkan perlindungan dan orang yang bisa menemaninya.
Ayo ikut. Nusrat sangat membutuhkanmu dan perlindunganmu, tapi di mana etikamu saat itu? Kau sama sekali tidak ada saat diperlukan. Aku tidak akan membuang waktuku untuk berdebat dengan wanita. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku! Ah! Raja, kemari dan bawa aku bersamamu. Kau di mana? Jalannya ditutup. Tunggu apa lagi? Putar balik. Tuan Raja, kau tidak bisa jalan ke sana. Jalan di depan ditutup karena tanahnya longsor. Ya aku tahu. Apa kau melihat Nyonya Pemimpin kembali ke Amerkot? 2 pengawal ada bersamanya saat ini. Tuan Raja, tidak ada kendaraan yang datang ke sini dari Raistala. Karena cuaca buruk dan juga hujan lebatnya. Air di bendungan sudah naik di atas tanda bahaya. Tuan Raja, kau tidak boleh ke sana. Tuan Raja! Kita mau pergi kemana? Aku tidak tahu. Aku rasa jalan ini menuju ke Amerkot. Jika kau tidak tahu kemana arah jalan ini, lalu kenapa kita mengikuti jalan ini? Karena terkadang jalan yang salah membawamu ke tujuan yang benar. Berhenti. Jejak kaki. Tampaknya mereka menuju ke hutan. Pergi ke jalan utama. Aku akan menemuimu di sana. Kalian ada di sini. Di mana istriku? Sebenarnya motor kami mengalami kecelakaan, Tuan Raja. Kami berjalan dari sana. Kami tidak melihat Nyonya Rani dimanapun. Kami pikir Nyonya Rani sudah sampai di Amerkot. Kenapa kalian berdua bisa begitu ceroboh? Tidak ada satupun mobil yang bisa datang ke Amerkot sekarang. Kalian berpencar dan cari Rani di arah yang berbeda. Ayo cepat, lakukan. Baik, Tuan. Aku rasa kita harus melewati jalan itu. Tidak. Mobil kita datang dari arah timur. Kita harus pergi ke arah barat. Lewat sini. Dan bagaimana aku bisa menebak jalan mana yang ke arah timur dan mana yang ke arah barat? Aku rasa Amerkot lewat sini, kita harus pergi lewat sini. Pria tahu lebih banyak tentang arah daripada wanita. Dan aku berharap kau tahu tentang arah kehidupan juga. Seandainya kau tidak melakukan apa yang kau lakukan pada Nusrat. Rani! Rani! Aku tahu kau pembohong. Dan begitu juga rasa sakitmu, Tuan Nawab. Kenapa aku merasa aku mendengar suara raja? Aku pasti berhalusinasi. Rani! Aku sudah muak. Dua jalur. Aku harus kemana?
Rani! Rani! Dia ingin membunuhku. Dia ingin membunuhku. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi jika aku tidak datang tepat waktu. Kau seharusnya tetap bersamaku. Tapi wanita yang tidak mendengarkan siapapun, mereka benar-benar keras kepala. Ayo ikut. Sekarang jangan katakan padaku bahwa kau tidak butuh bantuanku. Demi cinta Tuhan, ayo kita pergi. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Kau pergi saja. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ayo cobalah. Aku sudah menyuruhmu untuk pergi, kan? Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku tahu kau tidak membutuhkan dukunganku. Tapi Tuan Raja membutuhkan dirimu dan dukunganmu. Pikirkan tentang itu ketika dia mengetahui bahwa aku meninggalkanmu di sini di hutan ini. Bagaimana perasaannya? Dia pasti akan sangat marah. Apakah itu yang kau inginkan? Aku tidak ingin melihat rajaku marah. Aku tidak bisa bertahan tanpa dia. Bahkan di hutan ini aku membayangkan ada rajaku di dekatku. Kau tidak membayangkannya. Itu adalah panggilan hati Tuan Raja. Tidak peduli seberapa jauh cintamu. Suaranya terdengar di hati. Maafkan aku. Tapi aku rasa ini perlu dilakukan. Ini tidak akan mengurangi rasa sakitmu. Ayolah, letakkan lenganmu di atas bahuku dan cobalah untuk bangun. Bahumu itu sangat lemah, Tuan Nawab. Ketika bahu itu tidak bisa menopang Nusrat, bagaimana bahumu bisa menopangku? Tanganmu tidak memiliki kekuatan untuk meletakkan tanah di atas makam adik Nusrat. Aku bahkan tidak bisa berjalan 2 langkah dengan memegang tangan itu, Tuan Nawab. Aku bahkan tidak ingin melihat wajah orang yang tidak melihat Nusrat. Hentikan! Aku tidak pernah bisa memaafkan diriku karena itu. Seseorang yang merasa wanita adalah objek senangan, tidak bisa mendapatkan pengampunan. Kau merenggut semua kebahagiaan Nusrat. Kau bermain-main dengannya sepanjang hidupnya. Kau menghancurkan sampai ke titik di mana dia bunuh diri. Nusrat hanyalah seorang pelacur bagimu. Seseorang yang kau tawar, bukan orang yang kau cintai. Cukup! Aku tidak mencintai Nusrat. Aku memujanya. Nusrat adalah hidupku. Dia berarti segalanya bagiku. Aku sangat mencintainya. Aku mengaguminya. Aku tidak pergi ke pasar Hira untuk mengunjungi pelacur. Aku mengunjungi cahaya hidupku. Jika satu hari aku tidak melihatnya, aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Nusrat segalanya bagiku. Dia sangat berarti bagiku. Hidupku, duniaku. Meskipun aku tidak percaya padamu sama sekali, tapi apakah ada kebenaran dalam kata-katamu?
Apa kau benar-benar mencintai Nusrat? Kita harus pergi dari sini. Aku bertanya padamu. Dan aku memberitahumu, tempat ini berbahaya dan kita harus pergi. Percaya pada Tuan Nawab sama dengan menipu diri sendiri. Fakta tentang Nusrat sudah menghilang bersama perginya. Siapa yang bisa menghentikan Tuan Nawab menyebar kebohongan pada seluruh dunia ini? Lihat itu. Kita bisa mendapatkan bantuan di sana. Dan mungkin obat untuk lukamu juga. Ayo bangunlah. Aku tahu kau tidak memiliki pendapat yang bagus tentang aku. Aku juga tahu aku bukan manusia baik. Tapi sekarang sedang hujan deras dan kita berdua butuh bantuan. Jadi dengarkan saranku dan mari kita pergi. Jadi sekarang dengarkan saranku. Dan ayo kita pergi. Hati-hati. Rumah ini sepi. Kita bisa tinggal di sini sebentar. Ini mobil Iqbal. Rani! Rani! Rani, di mana kau? Rani! 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 Kenapa kau tidak membiarkanku membersihkan lukamu? Kau sangat keras kepala. Kau yang keras kepala, Tuan Nawab. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Jika kau mencintai Nusrat, lalu kenapa kau tidak menghadiri pemakamannya? Aku tidak bisa menerimanya jika ada yang ikut campur masalah pribadi. Kehidupan di mana-mana nafas Nusrat terhubung. Bagaimana itu bisa menjadi kehidupan pribadimu? Aku telah menganggap Nusrat sebagai saudariku. Dan karena itulah aku berhak mengetahui hubunganmu dengan hidupnya dan kematiannya. Apakah cerita Syabnam yang benar? Atau ceritamu yang benar? Apakah kau bertanggung jawab atas kematian Nusrat? Apa kau ingin memberinya kehidupan baru? Tuan Nawab, aku ingin tahu kebenarannya. Fakta tentang Nusrat dan kau. Faktanya adalah cinta ditakdirkan untuk kebahagiaan yang sangat kecil. Apa maksudmu? Dulu aku kuliah di Lucknow, di kampus yang sama dengan Nusrat. Dia adalah seorang penyair, dan bagiku dia adalah puisiku. Dan kami sangat saling mencintai satu sama lain. Untuk memberi nama pada cinta ini, aku memutuskan untuk menikahi Nusrat. Tapi cinta punya banyak musuh. Dan musuh kami adalah keluarga kami. Musuh terbesar adalah ayah tiri Nusrat. Waktu itu, aku harus meninggalkan negara untuk suatu tugas penting. Sebelum aku pergi, aku menemui Nusrat. Dan aku bilang padanya, aku akan kembali.
dan menikahi dia. Aku akan meyakinkan ayah tirinya. Dan aku meninggalkan cintaku pada takdir. Ketika aku kembali, aku mengetahui bahwa ayah tiri Nusrat menjualnya ke rumah bordil. Ketika aku tiba di rumah bordil untuk menjemput cintaku, aku ingat sekali. Sabnam memberiku satu kesempatan untuk melihatnya terakhir kali. Aku menangis dan memohon. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku ingin membawanya kembali, tapi dia tidak mau. Dia merasa sudah dinodai. Dan dia tidak pantas untukku. Tapi cinta kami murni. Dan aku tersesat di sana saat mencari cinta itu. Aku sampai bingung saat itu. Aku pergi ke rumah bordil itu setiap hari untuk bertemu dengan Nusrat. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menghampirinya. Berulang kali aku katakan padanya, aku ingin menikahinya. Tapi sayang dia tidak mau. Terakhir kali ketika dia akhirnya menyetujui, semua sudah terlambat. Hari itu, aku ingin mempersiapkan pernikahan kami. Aku pergi ke masjid untuk menjemput imam. Ketika aku kembali, dia sudah tiada. Satu-satunya hal yang aku temukan adalah surat ini. Aku tahu kau bisa menanggung semua penghinaan di dunia untukku. Namun aku rasa aku tidak memiliki kekuatan untuk melihatmu dipermalukan. Itu sebabnya aku meninggalkanmu. Tolong maafkan aku. Aku punya satu permintaan terakhir. Jika kau benar-benar mencintaiku, jangan datang ke pemakamanku. Aku tidak ingin hal yang lain. Milikmu, Nusrat. Katakan di mana Rani? Kau pasti tahu kan? Katakan di mana Rani? Katakan padaku, atau ku habisi kau sekarang juga. Apakah Nawab telah... Rani! Maafkan aku, Tuan Nawab. Aku sudah salah paham terhadapmu. Tapi aku bisa apa? Begitu kau membentuk opini tentang seseorang, sulit untuk mengubahnya. Ketika aku melihatmu bertingkah buruk pada Nusrat di rumah sakit hari itu, aku pikir kau adalah orang yang berhati batu. Kau pikir aku adalah orang yang berhati batu, yang meminta seorang wanita untuk membayar darahnya. Nyonya pemimpin wanita, Nusrat menderita anemia. Itu sebabnya ketika aku tahu hari itu dia menyumbangkan darah kepada seseorang di rumah sakit, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Dan aku telah salah mengira cintamu dengan kesombongan. Tolong maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf. Sebaliknya aku akan selalu berhutang padamu. Karena apa yang kau lakukan untuk Nusrat dan bercerita tentang hal itu hari ini telah meringankan sedikit beban di hatiku. Meskipun itu
aku tidak bisa mendapatkan nusratku kembali, atau rasa hormat yang dimiliki adikku Afrin untukku sebelumnya. Aku akan memberitahu Afrin kebenaran tentangmu. Dia pasti percaya kepadaku dan dia akan memelukmu. Terima kasih. Aku perlu melakukan satu hal lagi. Aku harus menyatukan seorang ratu dengan rajanya. Aku berjanji kepadamu. Aku akan mengantarmu dengan aman kepada rajamu nanti. Sekarang semua dendam di antara kita sudah berakhir. Bisakah kita berteman? Tujuanmu ada di sini. Kalau pekerjaan dilakukan baik, kau akan memiliki kesenangan atau hukuman seumur hidup. Kau sudah memilih nasib burukmu sendiri. Tolong maafkan aku. Aku berusaha yang terbaik untuk membunuhnya. Kalau bekerja baik, pekerjaan pasti selesai. Tapi Takur, kau mengira kau adalah singa. Tapi kau tidak bisa berburu domba. Percayalah padaku, aku sudah menyerangnya 2 kali. Tuan Nawab menyelamatkannya 2 kali. Kegagalan mengajarkan manusia untuk membuat alasan. Aku sudah bekerja keras untuk menyingkirkan Rani. Aku bahkan pura-pura mati. Apa ada yang pernah menusukkan pisau tajam ke dadamu? Karena seperti itulah sakitnya ketika rencana sempurnamu hancur karena kecerobohan seseorang. Sama seperti rencanaku yang hancur karena kecerobohanmu. Aku sudah mati di mata dunia. Tetapi saat Baiji mengetahui bahwa kau gagal untuk membunuh Rani, dia tidak akan mengampunimu. Sekarang aku harus menangani Rani. Rani, tunggulah adikmu ini. Aku akan datang untuk membunuhmu sendiri. Kau tidak bisa melakukannya. Biarkan aku yang menyalakannya. Aku akan melakukannya. Cepat, aku tidak punya waktu sepanjang malam. Aku harus menghabisi Rani sebelum Raja menemukannya. 1 tembakan dan Rani harus tamat. Tuan Nawab, hanya wanita yang memiliki keterampilan untuk menyalakan kompor. Kau tidak akan bisa menyalakan ini tanpa bantuanku. Apa kau masih ingin berargumen tentang pria dan wanita? Beberapa fakta memang di luar argumen. Nyalakan sekarang. Kau menang. Kau bahagia sekarang? Kau mengatakan kalau aku menang, tapi kau tidak mengatakan bahwa kau kalah. Dengan merenggut nusrat dariku, takdir telah mengalahkan aku. Sampai aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Bahkan jika kematian datang, Dia harus memberiku waktu yang cukup untuk menyebut nama rajaku untuk terakhir kalinya. Semoga Tuhan mengabulkan doamu ini. Lihat di sana.
Bukankah aku sudah bilang, ini satu-satunya tempat di seluruh hutan yang dibangun untuk petugas yang bekerja di hutan. Aku yakin Rani bersembunyi di sekitar sini. Ayo pergi dan akhiri permainan petak umpet ini. Sepertinya ada seseorang di luar. Mungkinkah itu pria bertopeng? Tetaplah di sini. Aku akan lihat. Raja? Keberuntunganku tidak sedang bersamaku hari ini. Raja sampai di sini sebelum aku. Kau ini kemana saja, Rani? Apa kau tidak tahu kalau aku sangat takut? Aku mencarimu seperti orang gila. Ini semua terjadi karena aku. Ya, seharusnya aku tidak menyuruhmu untuk pergi, Rani. Tidak, Raja. Ini bukan salahmu. Coba lihatlah. Aku baik-baik saja. Dan sekarang kau ada di sini. Tidak ada yang bisa terjadi padaku. Apa yang sudah kau lakukan pada Raniku, ha? Tidak, Raja. Tuan Nawab tidak bersalah. Malah sebenarnya Tuan Nawab telah menyelamatkan hidupku. Dan bukan hanya sekali. Tuan Nawab dan Raja bersama Rani. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sarankan tutup matamu dan mulai menembak. Baik Rani maupun penyelamatnya tidak akan bisa selamat. Kalau kau tidak bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal, maka tutup saja mulutmu itu. Kau tidak ingat yang dikatakan Beiji? Kalau kita berdua melakukan kesalahan, maka dia akan membunuh kita berdua. Sebentar lagi mereka pergi. Akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Seorang pria bertopeng datang untuk membunuhku. Tuan Nawab menghajarnya. Hujan sangat deras dan saat itulah kami melihat tempat ini. Aku merasa kami harus tetap di sini sampai hujan berhenti. Dan ketika kau datang, aku berpikir kalau pria bertopeng yang datang. Pria bertopeng itu topengnya lepas di hadapanku, Rani. Dan aku sudah tahu siapa dia. Thakur Baldev Singh. Tuan Nawab, kau telah menyelamatkan nyawa Raniku. Aku tidak punya kata-kata untuk ucapkan selain terima kasih kepadamu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku berutang budi padamu seumur hidupku, Tuan. Sudah hampir pagi. Dan hujan juga sudah berhenti. Aku rasa kita harus pergi sekarang juga. Mobilku tidak jauh dari sini. Sebentar. Kakimu berdarah lagi. Rani tidak bisa berjalan jauh kalau seperti ini. Kalian berdua tetaplah di sini. Aku akan pergi dan mengambil obat. Sebuah batu dalam beras. Tidak. Kau lihat? Aku berhasil mengusir penggerutu itu. Raja, bahkan di sini aku masih memikirkan kenakalan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah jauh darimu begitu lama. Aku tidak bisa memberitahumu betapa sakit yang kurasakan di hatiku.
Oleskan salepnya sekarang, karena aku sudah menemukanmu. Raja, apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa berdiri tegak, dan kau malah... Lenganku ada di sini untuk menopangmu, Rani. Jangan pernah kau pergi dariku. Tidak akan pernah. Ayo ikuti mereka. Tidak. Aku tidak boleh membuat kesalahan lagi. Kalian berdua tetaplah di sini. Aku akan pergi dan mengambil obat. Siapa yang ingin kau bunuh? Raja atau Rani? Rani. Apa yang membuatmu ingin membunuhnya? Rani itu harus dibunuh, kan? Bukankah itu yang kau katakan, Baiji? Aku berubah pikiran, Nusrat. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku pura-pura jadi pelacur. Pura-pura jadi kekasihmu. Dan kematian palsuku. Lalu sekarang kau bilang berubah pikiran? Ya, aku berubah pikiran. Aku berubah pikiran. Karena sebelumnya dia menganggapku sebagai musuhnya. Dan sekarang seorang teman. Persahabatan lebih menyakitkan daripada permusuhan. Tidak ada banyak kesenangan saat menembakkan peluru ke dada seseorang. Seperti saat menusuk seseorang dari belakang. Mereka akan dihukum karena perbuatan mereka. Mereka pasti akan dihukum. Hukuman yang tidak pernah terjadi selama ini. Sang musuh menulis sebuah cerita. Raja akan mati. Dan sang ratu akan mati. Kau baik-baik saja? Iya, Raja. Aku terus saja memikirkan tentang Thakur Baldev Singh. Dia telah mencoba untuk membunuhku. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tidak ada batasan untuk kejahatan seseorang, Rani. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Aku akan menghukum Thakur itu. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu? Rani, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa, Bu. Kakiku tergelincir dan aku mengalami sedikit cedera. Kau sebut ini sedikit? Kalian dari mana saja? Apa kalian tahu betapa khawatirnya ibu? Ibu, hujannya sangat lebat dan jalannya juga sangat buruk. Jadi aku bermalam di gubuk. Tuan Nawab, aku harap kau tidak berdoa untuk keselamatan musuhmu. Karena doa orang lain tidak bisa menyelamatkan orang yang ingin kau bunuh. Apa yang terjadi dalam satu malam yang bisa mengubah arah angin? Mantra apa yang diberikan Rani padamu yang menyebabkan kau berubah pikiran? Baik itu cinta atau kebencian. Aku membawa segalanya ke dalam hati. Tapi kegembiraan sejati tidak datang dari minat, tapi dari bermain-main dengan orang seolah-olah mereka hanya mainan. Sampai sekarang aku berpikir kalau Rani lolos karena kesalahan Thakur. Apa yang terjadi dalam kepalamu? Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak memberitahu? Apa yang kau inginkan? Pembalasan. Tapi tidak dengan membunuh mereka.
tapi dengan menghancurkan mereka. Dan terkadang seseorang harus membuat langkah sebaliknya untuk bisa menghancurkan musuh. Awalnya aku pergi ke sana untuk melihatnya dan memeriksa. Kemudian Javed dan Sakina berpura-pura menjadi suami dan istri. Dan itu bisa mengguncang mental Rani. Kebencian Rani padaku terus meningkat. Dan semakin dalam permusuhan, semakin kuat dasar untuk persahabatan. Setelah itu aku menggunakan kartu asku, yaitu Nusrat. Pertama-tama aku menjadikanmu pelacur dan membawamu mendekati Rani. Setelah itu aku meneteskan air mata karena kematian palsumu. Dan aku mendekati dia. Nusrat, ikat ini ke pinggangmu. Dan ikat tali ini dari bagian belakang lehermu keluar dari lengan. Sehingga saat kau menggunakan tali ini, semua beban akan ditanggung oleh ini, bukan lehermu. Kau mengerti? Seperti ini? Sekarang aku akan meletakkan ini di lehermu dan menggabungkannya. Bebannya akan jatuh di tubuhmu, bukan di lehermu. Kau harus melakukannya dengan baik. Dan ingatlah, saat dia menurunkanmu, kau harus langsung tarik tali ini di lenganmu. Bahkan dokter akan mengatakan apa yang ditakutkan. Dia meninggal. Kau sudah memalsukan kematianmu. Jika dia menguburmu, maka kau akan benar-benar mati. Itulah sebabnya aku mengirim Takur ke pemakaman agar dia membuat keributan di sana. Dan begitu ada kesempatan, aku akan mengeluarkanmu. Tidak ada yang akan curiga kalau mereka sebenarnya mengubur mayat palsu. Lalu aku memerintahkan serangan pada Rani di hutan. Kau yang memerintahkan serangan. Kau juga yang menyelamatkan hidupnya. Kenapa? Karena aku ingin menakutinya, bukan membunuhnya. Ketika aku menyelamatkan hidupnya dalam kondisi ketakutan, itu akan mengurangi sedikit kebenciannya. Setelah itu aku meneteskan air mata karena kematianmu. Aku mendapatkan apa yang aku cari. Dan sekarang, aku akan meletakkan dasar kehancuran mereka pada persahabatan ini.